Kutampar mertua mata duitan yang selama ini memanfaatkan kekayaan dan hartaku, lalu aku juga mempermalukan suami pengangguran tak berguna itu. Kuusir mereka dari rumahku. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aku masih ingat jelas hari itu. Hari ketika aku mengucapkan janji suci di hadapan penghulu, keluargaku, keluarganya, dan para tamu undangan. Aku, seorang perempuan yang sejak muda terbiasa bekerja keras, berdiri di samping lelaki yang begitu memesona dengan tatapan teduhnya. Namanya Ardi. Wajahnya tampan, tutur katanya lembut, senyumnya menenangkan hati. Saat itu aku yakin, dialah jawaban dari doa-doaku tentang pasangan hidup. Aku tidak pernah peduli apakah dia berasal dari keluarga sederhana, apakah dia belum punya pekerjaan tetap, atau apakah aku jauh lebih mapan darinya. Semua itu bagiku tidak penting. Yang penting adalah cinta. Bukankah cinta bisa mengalahkan segalanya? Begitulah pikirku dulu. Aku adalah pemilik butik terkenal di kotaku, dengan 2 cabang yang selalu ramai pelanggan. Selain itu, aku juga punya usaha kafe yang dikelola dengan sistem modern. Semua itu hasil jerih payahku sendiri, dari nol, tanpa warisan keluarga. Aku terbiasa bekerja siang malam, jatuh bangun, hingga akhirnya bisa menikmati hasilnya. Rumahku besar, mobilku 2, dan tabunganku cukup untuk menjamin hidup nyaman bahkan tanpa bekerja sekalipun. Ketika pertama kali bertemu Ardi di sebuah acara pernikahan teman, aku terpesona oleh sikapnya. Ia sopan, ramah, pandai membawa diri. Tak butuh waktu lama sampai kami sering bertemu. Lalu akhirnya menjalin hubungan. Dalam setahun, ia melamarku. Aku bahagia, sebab aku merasa akhirnya menemukan pasangan hidup yang mau menerimaku apa adanya, meski aku lebih sukses dan lebih kaya. Hari pernikahan kami meriah. Aku menggelontorkan dana besar untuk pesta di Hotel Bintang 5. Semua tamu kagum pada gaunku yang elegan, dekorasi mewah, hingga sajian makanan kelas atas. Namun, di balik senyum-senyum itu, aku tak menampik ada beberapa bisikan miring yang sampai ke telingaku. Untung banget Ardi dapat istri kaya raya. Hidupnya terjamin. Semoga aja nggak cuma numpang harta. Aduh, kayak pangeran ketemu ratu. Tapi, siapa tahu pangerannya cuman ikut naik tahta. Bisikan-bisikan itu membuat hatiku sedikit perih. Tapi aku menepisnya. Aku percaya Ardi tulus padaku, bukan pada hartaku. Ia selalu meyakinkan, aku mencintaimu, bukan uangmu. Kau adalah segalanya bagiku. Dan aku, dengan mata berbinar penuh cinta, mempercayainya bulat-bulat. Hari-hari awal pernikahan terasa indah. Ardi selalu ada di sisiku. Ia menemaniku sarapan, mengantarku ke butik, bahkan menungguiku saat meeting penting. Malam hari, ia menemaniku makan malam romantis di rumah besar yang baru kami tempati. Aku merasa hidupku sempurna. Namun, perlahan aku mulai sadar ada hal yang janggal. Ardi tidak pernah benar-benar membicarakan soal pekerjaan. Setiap kali aku menyinggungnya, ia selalu punya alasan. Nanti aku cari kerja setelah situasi stabil. Aku masih bingung mau buka usaha apa. Tapi tenang, aku nggak akan biarin kamu kerja sendirian. Kan kamu sudah lebih dari cukup. Aku nggak mau terburu-buru. Awalnya aku maklum. Aku pikir, wajar kalau dia butuh waktu menyesuaikan diri. Aku pun tak pernah menuntutnya segera bekerja. Karena aku mampu menafkahi kami berdua. Bagiku, yang penting dia setia, perhatian, dan mencintai aku apa adanya. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan beban yang semakin berat. Aku bekerja keras mengurus bisnis, sementara Ardi lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Ia memang rajin menemaniku, tapi jarang mengambil inisiatif untuk berbuat sesuatu. Kadang ia menghabiskan waktu dengan main game di laptop, kadang sekadar rebahan menonton serial. Sayang, kamu nggak bosan di rumah aja? Tanyaku suatu sore. Ardi tersenyum santai. Kan ada kamu. Lagian rumah kita nyaman. Ada kolam renang, ada game kecil. Aku nggak merasa bosan. Aku hanya bisa tersenyum kecut. Aku berusaha menepis rasa kecewa itu. Kupikir,
Mungkin dia hanya butuh dorongan. Aku menawarinya modal untuk membuka usaha. Kalau kamu mau, aku bisa kasih modal. Mungkin kamu bisa coba buka bengkel atau toko online. Namun jawabannya selalu sama. Nanti aja, aku belum siap. Aku masih belajar dulu. Cintaku terlalu besar sehingga aku membiarkannya begitu saja. Bahkan aku merasa sedikit bangga, karena bisa menjadi istri mandiri yang kuat, mampu menopang keluarga tanpa harus bergantung pada lelaki. Aku pikir, mungkin inilah definisi cinta modern, saling melengkapi, meski tidak setara secara finansial. Kebahagiaan itu kian terasa lengkap ketika keluarga Ardi datang berkunjung. Mertua perempuanku, Ibu Ratna, tampak begitu ramah di awal. Ia memelukku dengan erat, mengucapkan terima kasih sudah menerima anaknya. Ardi memang anak baik, tapi hidupnya kurang beruntung. Syukurlah dia bertemu kamu. Nak, semoga kamu selalu sabar mendampinginya. Aku tersenyum tulus. Ibu jangan khawatir. Saya cinta sama Ardi, apapun kondisinya. Kalimat itu membuat mata Ibu Ratna berkaca-kaca. Aku merasa bangga bisa membuatnya terharu. Saat itu aku belum tahu bahwa di balik senyum manis dan pelukan hangatnya, tersimpan sifat yang akan menjadi sumber malapetaka dalam rumah tanggaku kelak. Hari-hari berlalu, dan aku semakin terjerat dalam rutinitas yang melelahkan. Aku bekerja, mengurus bisnis, memastikan rumah tangga tetap berjalan, sementara Ardi lebih banyak diam. Kadang aku ingin menegur, tapi hatiku selalu luluh melihat wajah tampannya yang seolah tak berdosa. Aku masih percaya bahwa suatu saat dia akan berubah, menjadi suami yang bisa kubanggakan. Aku yakin bahwa cinta yang kukorbankan akan berbuah manis. Aku bahkan sering menenangkan diriku sendiri. Tak apa kalau dia belum bekerja, yang penting dia setia. Harta bisa dicari, cinta yang tulus lebih berharga. Aku tidak tahu bahwa keyakinanku itu hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan membuka semua kedok. Perjalanan yang akan membuatku sadar bahwa ternyata aku menikah bukan dengan seorang pelindung, melainkan dengan beban. Dan lebih parahnya, bersama dengan mertuaku yang mata duitan, aku akan diuji dengan keserakahan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Hari-hari manis di awal pernikahan itu hanyalah prolog. Setelahnya, badai besar mulai datang, satu persatu. Hari itu, aku baru saja pulang dari butik setelah seharian penuh menghadiri rapat dengan para karyawan. Tubuhku lelah, kepalaku pening, tapi begitu masuk rumah, aku mendapati pemandangan yang membuatku sedikit terkejut. Di ruang tamu, duduklah Ibu Ratna, mertuaku, dengan ekspresi wajah yang penuh keluhan. Ia mengenakan daster lusuh dan terlihat lelah, seolah baru saja menangis. Ardi, suamiku, duduk di sampingnya sambil memijat bahunya, mencoba menenangkan. "Loh, Ibu, kok datang gak kasih kabar dulu?" tanyaku sambil meletakkan tas di sofa. Ibu Ratna menghela napas panjang, lalu memandangku dengan tatapan sendu. "Nak, maafkan Ibu ya. Ibu datang tiba-tiba. Ibu, sudah gak tahan lagi di rumah. Adik-adik Ardi butuh biaya sekolah, listrik nunggak, kontrakan juga mau jatuh tempo." Suaranya bergetar, seolah-olah sebentar lagi akan menangis. Aku menoleh ke Ardi. Ia hanya menunduk, wajahnya penuh rasa iba. "Sayang," ucapnya lirih padaku. "Ibu benar-benar sedang susah. Aku nggak tega lihat ibu nangis terus. Bisa nggak kita bantu mereka sedikit?" Aku terdiam sejenak. Jujur, aku tidak keberatan membantu. Aku paham betul bagaimana susahnya hidup, apalagi aku pernah merasakannya sebelum sukses. Namun, caranya yang datang tiba-tiba dengan tangisan membuatku agak tidak nyaman. Meski begitu, aku tetap menahan diri. "Ibu mau tinggal di sini dulu nggak? Daripada bolak-balik mikirin kontrakan," kataku akhirnya. Mata Ibu Ratna langsung berbinar. "Serius, Nak? Aduh, kamu baik banget. Kalau bisa, ya Ibu tinggal sementara di sini. Soalnya di rumah juga sumpek, banyak cicilan. Ibu capek mikirin semua itu." Aku tersenyum kecil, meski dalam hati ada rasa was-was. "Ya sudah, Bu.
Anggap saja rumah sendiri. Hari-hari berikutnya, Ibu Ratna semakin sering ada di rumah. Awalnya, aku pikir itu bagus. Aku tak perlu merasa kesepian jika sedang sibuk bekerja. Namun, lama-kelamaan, aku mulai menyadari perubahan yang terjadi. Ibu Ratna tidak hanya tinggal, tapi juga mulai ikut campur dalam urusan rumah tangga. Ia sering mengatur apa yang harus kumasak, bagaimana aku harus berpakaian, bahkan cara aku mengelola keuangan rumah. Ngapain kamu kerja terus? Nah, biarkan Ardi yang cari nafkah. Kamu kan perempuan, tempatmu di rumah, mengurus suami. Katanya suatu pagi, saat aku sedang bersiap berangkat ke butik. Aku hanya bisa tersenyum tipis. Bu, usaha ini aku yang bangun dari nol. Aku sudah terbiasa kerja. Lagi pula, Ardi kan masih mencari jalan. Ibu Ratna mendengus pelan. Mencari jalan? Sudah berbulan-bulan masih aja begitu. Kamu tuh jangan bikin anakku terlihat kayak laki-laki tak berguna. Kalau kamu terlalu dominan, nanti Ardi minder. Kalimat itu menusuk hatiku. Aku menoleh ke arah Ardi yang hanya diam, seolah setuju dengan ibunya. Dadaku sesak, tapi aku memilih bungkam. Aku tidak ingin memperbesar masalah. Namun, semakin lama Ibu Ratna semakin menjadi-jadi. Ia mulai sering minta uang dengan berbagai alasan. Nak, bisa tolong kasih uang buat bayar sekolah adik Ardi? Kasihan kalau sampai dikeluarkan. Nak, ibu mau beli obat. Uangnya habis buat bayar listrik. Nak, tolong pinjemin uang sedikit. Ada tetangga yang nagih utang lama. Awalnya aku menuruti dengan ikhlas. Bagiku, membantu keluarga suami adalah bentuk bakti. Namun, lama-lama permintaannya makin sering, bahkan jumlahnya semakin besar. Puncaknya terjadi ketika suatu malam, Ibu Ratna mengetuk pintu kamarku dengan wajah cemas. Nak, ibu butuh uang 50 juta. Ada tanah yang mau dijual murah sama tetangga. Katanya bagus buat investasi. Kalau kita nggak cepat ambil, nanti keburu orang lain. Aku terperanjat. 50 juta bukan jumlah kecil. Bu, itu uang banyak. Saya harus pikir-pikir dulu. Lagi pula, kalau memang tanah bagus, kenapa tetangga itu buru-buru jual? Ibu Ratna langsung merajuk. Kamu tega ya lihat ibu melewatkan kesempatan ini? Kamu kan kaya. Masa nolak bantu ibu? Ardi, kamu bilang sama istrimu. Masa rezeki di depan mata ditolak? Aku menatap Ardi, berharap ia menengahi dengan bijak. Namun, yang kulihat justru wajahnya yang memelas. Sayang, mungkin ibu benar. Investasi tanah itu bagus buat masa depan. Kalau kamu punya, kenapa nggak kasih aja? Aku merasa darahku mendidih. Bukannya membelaku, suamiku malah berpihak pada ibunya. Namun, sekali lagi, aku menekan emosiku. Aku tidak ingin terjadi keributan besar. Bu, untuk saat ini saya belum bisa kasih. Saya butuh dana segar untuk karyawan dan modal usaha. Kalau nanti ada lebih, saya bantu. Wajah Ibu Ratna berubah muram. Ia berdiri dengan kasar, menghentakkan kakinya. Ya sudah, kalau kamu nggak mau bantu, jangan salahkan ibu kalau kecewa. Ternyata kamu cuma kelihatan baik di luar. Padahal, kamu pelit. Kata-kata itu menusuk jantungku. Pelit? Padahal selama ini aku yang membiayai hampir semua kebutuhannya. Tapi aku diam. Aku hanya bisa menarik napas panjang dan menatap langit-langit kamar. Setelah malam itu, aku mulai melihat sisi lain Ibu Ratna. Ia bukan sekadar ibu mertua yang membutuhkan bantuan, melainkan seorang perempuan yang haus uang dan terbiasa memanfaatkan belas kasihan orang lain. Yang membuatku lebih kecewa, Ardi tidak pernah membelaku. Ia selalu berdiri di pihak ibunya, seolah lupa siapa yang setiap hari membiayai hidupnya. Bahkan, ketika aku mencoba membicarakan hal ini, jawabannya selalu sama. Dia ibuku. Sayang, aku nggak bisa membiarkan dia menderita. Kalau kamu benar mencintaiku, kamu juga harus mencintai ibuku. Jangan bikin aku memilih antara kalian berdua. Kalimat itu selalu berhasil membuatku bungkam.
Aku mencintainya terlalu dalam, hingga rela mengalah. Aku pikir, mungkin aku memang harus sabar. Mungkin ini ujian rumah tangga. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Kehidupan rumah tangga yang kuimpikan indah dan penuh cinta, perlahan berubah menjadi beban. Beban yang semakin lama semakin berat. Aku belum tahu saat itu, bahwa ini baru awal dari penderitaan panjang yang akan kualami. Awal dari keserakahan mertua yang seolah tak ada habisnya, dan kebisuan suami yang hanya bisa ikut di belakangnya. Dan aku hanya bisa menahan perih, sambil terus berkata dalam hati, sabar, semua ini pasti ada akhirnya. Hari-hari setelah itu berjalan dengan penuh tekanan. Aku masih bekerja keras di butik dan kafe, sementara di rumah, Ibu Ratna semakin nyaman menempati kamar tamu. Aku sengaja mendesain rumah dengan 3 kamar, agar sewaktu-waktu keluarga bisa menginap. Tapi kini kamar itu seolah jadi hak milik Ibu Ratna. Setiap kali aku pulang kerja, aku jarang menemukan rumah yang tenang. Selalu ada suara Ibu Ratna yang berceloteh di ruang tamu, entah membicarakan gosip tetangga atau mengeluh tentang kebutuhannya. Ardi, nak, Ibu lihat sofa di rumah ini sudah lama, ya? Kenapa nggak ganti baru? Kan malu kalau ada tamu. Ibu punya kenalan di toko mebel, bisa kasih diskon. Atau, nak, kapan ya kamu beliin ibu perhiasan? Masa menantu kaya raya nggak bisa beliin ibu mertua kalung emas? Nanti ibu malu sama tetangga. Setiap ucapan itu selalu membuat darahku berdesir. Tapi aku menahan diri. Aku tidak mau menimbulkan keributan. Suatu sore, aku pulang lebih awal. Aku ingin mengejutkan Ardi dengan makan malam romantis, berharap hubungan kami tetap hangat. Namun, yang kudapati di ruang tamu membuatku tercengang. Ardi duduk bersama ibunya, sibuk menandatangani selembar kertas. Aku mendekat dengan penasaran. Ini apa, sayang? Tanyaku. Ardi tersenyum kaku. Oh, ini cuma formulir. Ibu lagi mau daftar arisan emas. Nanti katanya bisa dapat untung besar. Aku mengambil kertas itu. Mataku melebar. Ini bukan arisan. Ini cicilan perhiasan. Harganya puluhan juta. Ardi, kamu serius mau tanda tangan? Ibu Ratna langsung menyela dengan suara meninggi. Kenapa sih kamu ribet? Ini kan buat ibu. Kamu nggak mau lihat ibu bahagia? Kamu punya uang banyak. Masa cincin sama kalung aja nggak bisa beliin? Aku terdiam, mencoba menahan amarah. Bu, bukan begitu. Saya bukannya nggak mau. Tapi cara ini salah. Membeli barang mahal dengan cicilan tanpa perhitungan, itu sama saja gali lubang tutup lubang. Lagi pula, apa gunanya perhiasan emas sebanyak itu? Mata Ibu Ratna melotot. Gunanya? Buat gengsi. Nak, ibu ini mertua kamu. Kalau ibu tampil cantik dan terhormat di depan tetangga, bukannya itu juga mengangkat nama kamu? Masa kamu nggak ngerti? Aku benar-benar ingin menjerit saat itu. Aku menatap Ardi, berharap ia berpihak padaku. Namun, ia hanya menunduk dan berkata pelan. Sayang, mungkin sekali-sekali nggak apa-apa. Lagi pula, ini buat ibu. Dia bahagia, kita juga bahagia. Aku merasa sendirian. Hari-hari berikutnya semakin berat. Ibu Ratna mulai berani meminta barang-barang mewah. Ia sering menyebutkan merek tas, sepatu, bahkan jam tangan yang harganya tidak masuk akal. Anaknya si Burini aja bisa beliin ibunya tas branded. Masa kamu kalah? Nah, menantu macam apa kalau nggak bisa bikin ibu mertua bangga? Awalnya aku mencoba menolak dengan halus. Namun, setiap kali aku menolak, Ibu Ratna selalu menangis. Air matanya mengalir deras. Suaranya lirih memelas. Ternyata kamu nggak tulus nerima ibu. Pantas aja orang bilang kamu cuma pura-pura baik. Ibu salah selama ini. Kira kamu benar-benar malaikat. Kalimat itu menusuk hatiku. Aku merasa dipermainkan dengan drama air matanya. Yang lebih parah, Ardi semakin sering membelanya. Ia selalu berdiri di pihak ibunya. Sayang, jangan bikin ibu sedih. Kalau kamu punya uang,
Kenapa nggak dibagi aja? Toh, semua juga untuk keluarga. Aku ingin berteriak. Keluarga siapa? Aku yang bekerja siang malam. Aku yang banting tulang. Sementara mereka hanya meminta dan meminta. Suatu malam, saat aku baru pulang dari rapat, aku mendapati Ibu Ratna duduk di meja makan sambil membuka katalog mobil. Nak, Ibu pengen mobil baru. Masa menantu kaya raya? Mertua masih naik angkot? Malu. Nak, kamu beliin Ibu satu mobil aja. Cukup yang kecil. Kan kamu punya 2 mobil. Masa nggak bisa beliin satu lagi buat Ibu? Aku terdiam, tertegun mendengar permintaannya yang semakin gila. Bu, ucapku akhirnya. Suaraku bergetar menahan emosi. 2 mobil yang saya punya itu hasil kerja keras bertahun-tahun. Bukan hadiah jatuh dari langit. Saya capek, saya jatuh bangun. Saya kumpulkan sedikit demi sedikit. Kalau Ibu minta uang untuk kebutuhan, saya bisa bantu. Tapi kalau minta mobil, itu sudah keterlaluan. Ibu Ratna langsung terdiam sejenak. Lalu wajahnya berubah garang. Kamu berani melawan Ibu? Kamu pikir kamu bisa sombong karena punya uang? Ingat, kamu itu cuma perempuan. Tanpa anak Ibu, kamu bukan siapa-siapa. Kalimat itu membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Tanpa anak Ibu? Ulangku lirih. Tak percaya. Ardi yang sejak tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara. Sudahlah, jangan diperpanjang. Sayang, kenapa kamu keras sekali sama Ibu? Kalau memang kamu cinta aku, mestinya kamu juga cinta ibuku. Kalau Ibu bahagia, aku juga bahagia. Aku menatap suamiku lama-lama. Air mataku hampir jatuh. Aku ingin bertanya, lalu siapa yang membuatku bahagia? Apakah ada yang memikirkan aku, istrimu, yang bekerja siang malam? Tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Malam itu aku masuk kamar dengan hati hancur. Aku menangis di bawah selimut, tanpa suara. Aku merasa rumahku yang megah kini bukan lagi istana, melainkan penjara. Penjara yang dipenuhi tuntutan dan keserakahan. Aku sadar, Ibu Ratna bukan sekadar ibu mertua yang ingin dimuliakan. Ia adalah perempuan mata duitan, yang melihatku hanya sebagai mesin uang. Dan suamiku, lelaki yang dulu kucintai sepenuh hati, ternyata hanyalah boneka yang selalu mengikuti ibunya. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Tapi satu hal yang jelas, aku mulai kehilangan kesabaran. Dan aku tahu, saat kesabaranku benar-benar habis, sesuatu akan pecah. Malam itu, aku duduk sendirian di balkon kamar. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan. Tapi hatiku terasa gelap. Aku menatap gelas kopi di tanganku. Sudah dingin sejak setengah jam lalu. Aku bahkan tidak lagi punya selera untuk meminumnya. Rumahku megah, berdiri di tengah kompleks elit. Tapi semakin lama aku merasa kosong. Dulu aku bangga dengan pencapaianku. Rumah 2 lantai dengan halaman luas, kamar besar, kolam renang kecil di belakang. Tapi kini, setiap sudut rumah ini dipenuhi bayangan yang menyesakan. Suara tangisan mertua, tuntutannya yang tiada habis, dan diamnya suamiku yang lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Sejak Ibu Ratna tinggal di rumah ini, aku hampir tidak pernah merasa benar-benar punya ruang pribadi. Ia selalu ada, mengawasi, mengomentari, bahkan mengatur. Pagi-pagi sekali, aku sering mendengar suaranya di dapur, mengomel pada asisten rumah tangga. Masakan kamu hambar. Menantu kaya. Tapi kok pembantunya nggak bisa masak enak? Apa kata orang nanti kalau ibu sakit gara-gara makanan di rumah ini? Aku sering menahan napas, memilih tidak ikut campur. Aku lelah. Yang lebih parah, hubungan pernikahanku dengan Ardi semakin terasa hambar. Kami masih tidur di ranjang yang sama, tapi seakan ada dinding tak kasat mata di antara kami. Ia lebih sering sibuk dengan ponselnya, entah bermain game atau menonton video, sementara aku duduk termenung di sisi ranjang, memikirkan strategi bisnis atau sekadar menahan rasa sepi. Pernah suatu malam aku memberanikan diri bicara. Ardi, aku capek. Aku nggak bisa sendirian terus. Aku butuh kamu ikut berjuang. Tolonglah. Carilah pekerjaan, apa saja.
Aku nggak butuh uangmu. Aku cuma butuh kamu punya kesibukan, punya tujuan. Jangan hanya duduk di rumah. Ardi menoleh sekilas, lalu menghela napas panjang. Kenapa sih kamu selalu ungkit-ungkit soal kerja? Kamu kan sudah lebih dari cukup. Aku di rumah juga bisa jagain ibu. Itu kan juga tugas. Tapi kamu suami, Di. Tugasmu bukan cuma jagain ibu. Aku butuh kamu sebagai partner, bukan beban. Ardi menatapku lama, lalu wajahnya mengeras. Jadi aku ini beban buat kamu? Begitu. Aku tercekat. Aku tidak bermaksud menyakitinya. Tapi kata-kata itu keluar begitu saja dari bibirku. Aku cuma ingin kamu berubah. Itu saja. Namun, sejak malam itu, jarak di antara kami semakin nyata. Ia jarang mengajakku bicara. Jika berbicara pun, hanya seperlunya. Dan anehnya, ia semakin dekat dengan ibunya. Setiap kali aku pulang kerja, mereka berdua duduk di ruang tamu, entah menonton televisi atau sekadar mengobrol. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Kekecewaan demi kekecewaan menumpuk. Hingga suatu hari, aku mendapati sesuatu yang membuat hatiku hancur. Aku baru pulang dari butik, langsung menuju ruang keluarga. Di sana kulihat Ardi dan ibunya sedang berbicara serius. Aku mendekat dengan langkah pelan, tanpa mereka sadari. Ibu yakin ini jalan terbaik. Kalau rumah ini bisa balik nama atas nama kamu, Ardi, kita nggak perlu lagi pusing. Semua jadi lebih aman. Siapa tahu nanti dia berubah pikiran, terus ngusir kita. Suara Ibu Ratna terdengar jelas. Hatiku terhenti. Mereka sedang membicarakan rumahku. Tapi Bu, gimana caranya? Rumah ini kan jelas-jelas beli dari uang dia. Jawab Ardi pelan. Ya sudah. Kamu bujuk dia. Katakan saja biar lebih gampang diurus. Atau demi masa depan anak. Perempuan itu gampang dibohongi kalau sudah percaya sama suaminya. Ucap Ibu Ratna penuh keyakinan. Aku hampir tak percaya dengan telingaku sendiri. Lututku lemas. Aku ingin masuk dan menjerit. Tapi aku menahan diri. Aku mundur perlahan. Kembali ke kamarku dengan napas tersengal. Di dalam kamar, aku menangis tanpa suara. Aku merasa dikhianati. Suamiku yang seharusnya melindungiku, justru merencanakan sesuatu di belakangku bersama ibunya. Rumah ini hasil kerja kerasku. Setiap bata dan semen dibeli dari keringatku. Tapi mereka tega membicarakan cara untuk merebutnya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata mereka terus terngiang. Perempuan itu gampang dibohongi. Seolah aku ini bukan manusia. Hanya dompet berjalan yang bisa mereka manfaatkan sesuka hati. Keesokan harinya, aku berusaha bersikap normal. Aku tidak ingin mereka tahu aku mendengar percakapan itu. Tapi hatiku sudah berubah. Aku mulai memandang Ardi dengan kecurigaan. Setiap kata manisnya kini terasa palsu. Setiap senyumnya tampak seperti topeng. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya langsung. Ardi, kalau suatu hari aku bilang rumah ini tetap atas namaku, kamu keberatan nggak? Ia menoleh cepat. Wajahnya agak tegang. Kenapa nanyanya begitu? Kan lebih enak kalau rumah atas nama kita berdua. Aku menatapnya dalam-dalam. Rumah ini aku yang beli. Dari uangku sendiri. Kamu nggak keluar sepeser pun. Kenapa harus atas nama kita berdua? Wajah Ardi memerah. Kamu tega ngomong begitu? Jadi kamu mau bilang aku numpang sama kamu? Aku terdiam. Kata-kata itu keluar sendiri dari mulutnya. Padahal itulah yang selalu aku tahan untuk tidak kukatakan. Bukan begitu maksudku. Aku takut kalau suatu hari ada apa-apa. Aku yang rugi. Ardi berdiri dengan kasar, menendang kursi. Kalau kamu nggak percaya sama aku, buat apa kita nikah? Suara keras itu membuat Ibu Ratna keluar dari kamarnya. Ada apa ini ribut-ribut? Tanyanya, pura-pura khawatir. Dia, Bu. Ardi menunjuk ke arahku. Dia bilang aku cuma numpang di rumah ini. Padahal aku suaminya. Aku tercekat. Itu bukan persis ucapanku. Tapi begitulah cara Ardi memelintirnya.
Ibu Ratna menatapku tajam, penuh amarah. Benar kamu bilang begitu? Astaga, ternyata kamu sombong sekali. Nak, anak saya kamu hina. Kalau bukan karena anak saya, kamu itu nggak ada apa-apanya. Aku ingin membalas, ingin berteriak bahwa aku yang membiayai semuanya. Tapi lidahku keluh. Air mataku mengalir begitu saja. Sejak malam itu, aku tahu satu hal, rumah tanggaku sudah mulai retak. Aku tidak lagi merasa dicintai, tidak lagi merasa dihargai. Yang ada hanyalah tuntutan, hinaan, dan kebisuan. Aku bertanya-tanya dalam hati, berapa lama lagi aku bisa bertahan? Sampai kapan aku bisa menahan semua luka ini? Aku tidak tahu jawabannya. Yang ku tahu, aku semakin dekat dengan titik di mana kesabaranku akan benar-benar habis. Hari itu suasana rumah terasa berbeda. Matahari siang menyorot tajam lewat jendela besar ruang makan, membuat ruangan yang biasanya hangat terasa panas dan menyesakan. Aku baru saja pulang dari kantor. Tubuh lelah setelah seharian mengurusi bisnis yang penuh rapat dan tenggat waktu. Namun alih-alih mendapat ketenangan di rumah, aku mendapati mertuaku sudah duduk di meja makan dengan wajah serius. Di sampingnya, Dimas, suamiku, ikut duduk, tangannya terlipat di dada. Tatapan mereka menungguku seperti sepasang hakim yang siap menjatuhkan vonis. Ada apa lagi, Bu? Tanyaku datar sambil meletakkan tas di kursi. Aku berusaha menahan emosi karena setiap kali mertua datang, selalu saja ada permintaan baru yang membuatku menghela napas panjang. Mertua menegakkan tubuhnya. Matanya yang penuh perhitungan menatapku. Aku sudah lama berpikir. Nak, rasanya sudah saatnya Dimas diberi modal untuk usaha. Dia kan laki-laki, kepala rumah tangga. Malu kalau terus-terusan hidup dari uang istri. Aku terdiam, menatap wajahnya dengan pandangan tak percaya. Usaha? Modal? Bukankah selama ini Dimas bahkan tidak pernah serius mencari pekerjaan? Apalagi membangun usaha? Apa maksud ibu? Tanyaku hati-hati. Jual saja salah satu aset bisnismu. Misalnya ruko yang di jalan raya itu. Harga pasarnya lumayan. Bisa dapat beberapa miliar. Uangnya kasih ke Dimas biar dia buka usaha. Masa suami tidak dikasih kesempatan menunjukkan tanggung jawab? Jawabnya enteng. Seakan menjual hasil jerih payahku adalah perkara sepele. Aku hampir tertawa sarkastis mendengar kalimat itu. Ruko di jalan raya yang ia maksud adalah hasil kerja keras bertahun-tahun. Aku bangun bisnis dari nol, jatuh bangun, bahkan rela tidak tidur malam demi mengembangkan usaha. Kini, hanya karena gengsi seorang mertua dan kemalasan suami, mereka ingin aku menyerahkan begitu saja? Ibu, ruko itu adalah sumber penghasilan. Dari situlah aku bisa membayar gaji karyawan, biaya operasional, dan cicilan lainnya. Kalau dijual, bagaimana dengan mereka? Bagaimana dengan masa depan bisnis yang sudah susah payah aku bangun? Ucapku dengan suara bergetar, menahan amarah yang mulai mendidih. Dimas tiba-tiba menyela. Tapi kan aku butuh modal. Sayang, kalau aku punya modal, aku bisa buktikan kalau aku juga bisa sukses. Kamu harus percaya sama aku. Aku menatapnya tajam. Berapa kali aku sudah dengar janji itu? Dimas, kau bilang ingin buka kafe. Gagal. Ingin jadi investor properti. Tak ada hasil. Bahkan uang tabunganku pernah kau habiskan untuk investasi bodong temanmu. Kau sadar tidak betapa lelahnya aku bekerja. Sementara kau hanya duduk menunggu uang jatuh dari langit. Suasana meja makan memanas. Mertua menepuk meja dengan keras hingga gelas bergetar. Jangan bicara begitu pada suamimu. Dia itu anakku, darah dagingku. Kalau bukan istrinya sendiri yang mendukung, siapa lagi? Kamu pikir kamu siapa? Kalau tidak ada Dimas, kamu tidak akan jadi apa-apa. Hatiku serasa disambar petir. Ucapan itu menohok tepat di dadaku. Selama ini aku yang menanggung semua kebutuhan keluarga, membayar rumah, kendaraan, bahkan biaya hidup mertua. Tapi kini dia berani mengatakan kalau aku bukan siapa-siapa tanpa anaknya? Aku menatap mertua dengan mata berkaca-kaca, namun bukan karena sedih, melainkan amarah yang membara. Ibu,
dengan segala hormat, tolong jangan pernah meremehkan jerih payahku. Rumah ini, mobil ini, bahkan makanan yang ibu makan hari ini semuanya dari hasil keringatku. Dimas tidak memberikan sepeser pun. Jadi jangan berani bilang aku bukan siapa-siapa. Namun, bukannya berhenti, mertua malah semakin lantang. Kalau kamu benar-benar istri yang baik, kamu akan berkorban demi suami. Uang dan harta itu hanya titipan, bisa habis kapan saja. Lebih baik dipakai untuk membesarkan usaha suami daripada kamu simpan untuk dirimu sendiri. Aku mendengus kesal. Berarti selama ini aku hanya dianggap mesin uang ya, Bu? Semua yang aku miliki selalu ibu incar. Mulai dari perhiasan, mobil, hingga rumah. Sekarang ruko pun ingin ibu jual. Apalagi nanti? Apa aku juga harus menjual diriku agar semua keinginan kalian terpenuhi? Dimas berdiri. Wajahnya merah padam. Cukup. Jangan bicara begitu pada ibu. Aku menatapnya dingin. Kenapa? Sakit mendengar kenyataan? Kau laki-laki. Dimas. Seharusnya kau yang menafkahiku. Bukan aku yang menanggungmu. Tapi kenyataannya, selama ini aku yang bekerja keras. Sementara kau hanya duduk manis. Kau tahu betapa malunya aku setiap kali orang bertanya pekerjaanmu apa? Aku selalu menutupi aibmu. Kata-kataku membuat ruangan hening sejenak. Mertua tampak terkejut, tapi kemudian kembali melawan. Kalau kamu tidak mau mendukung anakku, berarti kamu istri durhaka. Perempuan macam kamu tidak pantas jadi istri Dimas. Aku menatapnya lama. Dadaku naik turun menahan amarah yang kian membuncah. Kalau menurut ibu aku tidak pantas, kenapa ibu masih tinggal di rumah ini, menikmati fasilitas yang semuanya dari uangku? Kenapa ibu masih mau menerima setiap rupiah yang aku berikan? Jangan munafik, Bu. Jangan pura-pura membela anak ibu sementara semua ini hanya soal uang. Suara pecah dari gelas yang kugenggam terlalu erat membuat semua orang terdiam. Cairan teh manis mengalir ke meja. Tapi aku tidak peduli. Air mataku jatuh, bukan karena lemah, melainkan karena merasa muak diperlakukan seperti ini. Aku sudah cukup bersabar. Ucapku lirih namun penuh ketegasan. Jangan pernah minta aku menjual ruko itu. Jangan pernah lagi mengatur hidupku atau hartaku. Aku bukan budak kalian. Kalau ibu merasa aku bukan siapa-siapa, silakan tinggalkan rumah ini sekarang juga. Mertua ternganga. Tak menyangka aku berani melawan. Dimas mencoba menenangkanku dengan menggenggam tanganku. Tapi aku menepis keras. Aku berdiri dari kursi, menatap keduanya dengan sorot mata yang tak lagi menyimpan rasa hormat. Mulai hari ini, jangan pernah lagi mempermainkan aku dengan alasan keluarga. Aku sudah cukup lama dibodohi oleh cinta dan kata-kata manis kalian. Tapi sekarang, aku akan melawan. Dan kalian akan lihat, aku tidak akan lagi diam. Keheningan menelan ruang makan. Aku melangkah pergi, meninggalkan mereka yang masih ternganga di meja. Dalam hatiku, aku tahu ini baru permulaan. Badai sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu rumah terasa mencekam. Setelah pertengkaran hebat di meja makan siang tadi, aku sengaja mengurung diri di kamar kerja. Tumpukan berkas menunggu di atas meja. Tapi pikiranku kacau. Kata-kata mertua yang menyebut aku bukan siapa-siapa tanpa anaknya terus terngiang. Dimas yang seharusnya menjadi pelindungku malah sibuk membela ibunya. Aku mengetukkan jari ke meja, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin aku mengingat wajah puas mertua saat menuntutku menjual ruko, semakin sesak dadaku. Tiba-tiba pintu terbuka tanpa diketuk. Mertua masuk dengan langkah angkuh, diikuti Dimas di belakangnya. Aku langsung tahu ini bukan kedatangan yang baik. Kamu itu perempuan keterlaluan. Suara mertua melengking memecah kesunyian. Berani sekali bicara begitu pada ibu mertuamu. Tidak tahu sopan santun. Aku menarik napas panjang. Bu, saya sudah cukup sabar. Jangan lagi membicarakan hal yang sama. Saya tidak akan menjual aset apapun demi memenuhi keinginan kalian. Mertua menatapku tajam. Wajahnya merah padam. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Kalau bukan karena anakku,
Kamu tidak akan pernah jadi orang kaya seperti sekarang. Aku terbelalak, hampir tertawa karena ucapan itu terdengar begitu absurd. Justru karena kerja kerasku aku bisa berada di titik ini, Bu. Semua yang ada di rumah ini, dari meja sampai lampu, bukan hasil Dimas, apalagi hasil Ibu. Kurang ajar, jerit mertua sambil menghentakkan kakinya. Perempuan sombong, tidak tahu berterima kasih. Dimas mencoba menenangkan ibunya, tapi justru menambah luka di hatiku. Sayang, sudahlah. Jangan keras kepala. Bukankah lebih baik kalau kamu ikuti saja permintaan ibu? Kamu kan punya banyak. Apa salahnya berbagi untuk keluarga? Aku berdiri, menatap Dimas dengan sorot tajam. Berbagi? Kau menyebut ini berbagi? Kau bahkan tidak pernah memberi. Dimas, yang ada, kau hanya meminta, dan meminta. Aku ini istrimu, bukan mesin ATM yang bisa kalian tekan sesuka hati. Wajah Dimas memerah. Jangan bicara begitu. Mertua maju mendekat. Jaraknya kini hanya sejengkal dariku. Jarinya menunjuk tepat ke wajahku. Kamu istri durhaka. Kamu mempermalukan anakku di depan orang banyak. Kamu menolak perintah mertua. Dan kamu berani mengusirku dari rumah. Perempuan macam kamu tidak pantas jadi istri Dimas. Itulah kalimat yang memecahkan seluruh kesabaranku. Aku sudah menahan diri terlalu lama, menelan hinaan demi menjaga keharmonisan. Tapi malam itu, hatiku meledak. Plah, tanganku melayang dengan cepat, mengenai pipi mertua dengan suara keras yang menggema di ruangan. Wajahnya terpelintir ke samping, matanya terbelalak tidak percaya. Ruangan mendadak sunyi, bahkan detik jam di dinding terdengar begitu jelas. Aku menatapnya dengan napas memburu. Tubuhku gemetar menahan emosi. Cukup. Jangan lagi hina aku. Jangan lagi rendahkan aku seolah aku ini bukan siapa-siapa. Aku sudah cukup bersabar, Bu. Tapi kali ini, aku tidak akan biarkan siapapun menginjak harga diriku. Dimas berteriak kaget. Astaga! Kamu gila, ya? Bagaimana bisa kamu menampar ibu? Dia itu orang tuaku. Aku berbalik menatapnya. Mataku basah tapi penuh amarah. Dan aku istrimu. Tapi selama ini apa yang kau lakukan? Kau hanya diam, membiarkan ibumu menelanjangiku dengan kata-kata. Kau biarkan aku bekerja siang malam, sementara kau ongkang-ongkang kaki. Kau bukan suami, Dimas. Kau hanya beban yang kubawa bertahun-tahun. Wajah Dimas pucat. Ia membuka mulut, tapi tidak ada suara keluar. Sementara itu, mertua memegang pipinya. Air mata menetes bukan karena sakit fisik, tapi karena harga dirinya merasa dihancurkan. Durhaka. Kau benar-benar durhaka. Aku tidak akan pernah maafkanmu. Ia meraung, suaranya pecah. Aku menghela napas panjang, berusaha menenangkan getaran di dadaku. Kalau ibu merasa aku durhaka, silakan. Tapi satu hal yang harus ibu tahu, aku tidak akan pernah lagi menjadi sapi perah keluarga ini. Mulai malam ini, aku berhenti menuruti semua keinginan kalian. Rumah ini, harta ini, semua hasil jerih payahku. Dan aku tidak akan biarkan kalian menguasainya. Mertua menatapku dengan mata merah membara. Kamu akan menyesal, Nak. Kamu kira kamu bisa hidup tanpa anakku? Kamu pikir orang akan menghormatimu kalau tahu kamu sudah menampar ibu mertuamu? Aku tersenyum pahit. Lebih baik aku hidup sendiri tapi bermartabat, daripada hidup dikelilingi orang yang hanya tahu memanfaatkan. Dimas mendekat. Suaranya meninggi. Kamu benar-benar sudah kelewatan. Aku tidak akan tinggal diam kalau kau berani lagi menyakiti ibu. Aku menatapnya lama, penuh kecewa. Kau sudah memilih. Dimas, kau lebih memilih membela ibumu yang hanya tahu meminta, daripada membela istrimu yang bertahun-tahun menopang hidupmu. Baiklah, kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku mengambil keputusan besar setelah ini. Hening kembali mengisi ruangan. Dimas terdiam, wajahnya penuh dilema, sementara mertuaku masih terisak di kursi dengan tangan memegangi pipinya. Aku melangkah keluar,
meninggalkan mereka di kamar kerja. Setiap langkahku terdengar berat tapi mantap. Malam itu aku tahu satu hal, garis batas sudah kutarik. Tidak ada jalan kembali. Tamparan itu bukan hanya untuk mertua, tapi juga simbol bahwa aku akhirnya berani melawan. Bahwa aku tidak akan lagi diperlakukan seperti boneka tak bernyawa. Bahwa harga diriku lebih berharga daripada siapapun, bahkan suamiku sendiri. Dan aku tahu, setelah ini badai yang lebih besar akan datang. Tapi aku sudah siap. Pagi itu suasana rumah tidak kalah panas dibanding malam sebelumnya. Tamparan yang kuberikan pada mertua masih menyisakan gelombang besar di keluarga. Dimas tidak banyak bicara semalaman, hanya menatapku dengan pandangan penuh amarah bercampur kekecewaan. Sementara mertuaku menangis meraung-raung di kamar tamu, seolah dunia runtuh hanya karena pipinya terkena tanganku. Namun aku tidak menyesal. Tidak sedikit pun. Yang ada hanyalah rasa lega, karena untuk pertama kalinya aku berani menegakkan kepala dan membela diriku sendiri. Tapi aku tahu, badai belum berakhir. Dan aku benar. Pagi itu, mertua mengundang keluarga besar Dimas untuk datang. Katanya, ingin meluruskan masalah agar aku sadar kesalahanku. Aku hanya bisa menghela napas panjang. Di ruang tamu, kursi-kursi penuh dengan saudara ipar, paman, bibi, bahkan sepupu-sepupu Dimas. Mereka semua menatapku seakan aku kriminal yang baru saja melakukan dosa besar. Mertua duduk di kursi paling depan. Pipinya sengaja dilapisi bedak tebal agar bekas merah terlihat jelas. Ia sesenggukan, bersandar pada bahu adik perempuannya. Dimas duduk di sampingnya, wajah muram, tapi aku bisa melihat matanya penuh amarah yang masih mendidih. Aku berdiri di hadapan mereka. Jantungku berdetak kencang, tapi aku sudah mantap. Kalau memang ini panggung drama yang ingin mereka buat, maka aku tidak akan tinggal diam. Baiklah, aku membuka suara. Aku tahu kenapa kalian semua dikumpulkan. Karena aku dianggap durhaka, istri tidak tahu diri, dan menampar mertua. Beberapa orang mulai berbisik-bisik. Ada yang melirikku tajam, ada pula yang pura-pura iba pada mertua. Tapi sebelum kalian semua menghakimi aku, mari kita buka semua kebenaran. Mari kita lihat siapa yang sebenarnya tidak tahu diri. Aku berjalan ke arah lemari, mengambil sebuah map tebal yang sudah kusiapkan sejak lama. Bukannya aku tidak tahu tabiat mertua dan suamiku, tapi aku menunggu saat yang tepat. Dan kini, waktunya tiba. Pertama, kataku sambil membuka map, rumah yang kita tempati ini. Sertifikatnya atas nama siapa? Atas nama aku. Mobil yang dipakai Dimas? Cicilannya dibayar dari rekening aku. Bahkan uang belanja bulanan yang ibu pegang setiap bulan, itu semua dari keringatku. Mertua mencoba memotong. Itu kewajibanmu sebagai istri. Aku menatapnya tajam. Salah, Bu. Kewajiban istri adalah taat pada suami yang menafkahi. Bukan menafkahi suami yang bahkan tidak punya pekerjaan. Ruangan mendadak hening. Beberapa saudara ipar mulai saling berbisik. Aku melanjutkan. Suaraku semakin mantap. Dimas, suamiku tercinta ini, sejak awal menikah tidak pernah bekerja. Aku yang membiayai semua. Bahkan ketika aku memberikan modal untuk usaha kafe 2 tahun lalu, uangnya habis karena salah kelola. Saat aku percayakan investasi properti, ternyata hanya janji kosong. Semua habis. Dan yang paling parah, uang tabungan pribadiku pernah ia gunakan untuk investasi bodong temannya. Mertua menepuk meja. Itu bohong. Aku mengeluarkan bukti transfer bank. Ini buktinya. Lihat sendiri. Ratusan juta rupiah hilang begitu saja. Dan siapa yang menutupinya? Aku. Karena aku tidak mau aib keluarga ini tersebar. Aku menatap wajah-wajah yang kini mulai berubah. Sebagian dari mereka yang tadinya membela mertua kini tampak ragu. Selama ini aku diam. Aku menutupi semua kebodohan Dimas. Aku malu setiap kali orang bertanya apa pekerjaannya. Aku selalu menjawab, dia sedang mengurus usaha. Padahal kenyataannya, dia hanya tidur di rumah, main game, dan nongkrong dengan teman-temannya. Itu fakta.
Dimas berdiri. Wajahnya merah padam. Cukup. Jangan ungkit semua itu di depan mereka. Aku menatapnya dingin. Kenapa? Malu. Baru sekarang kau merasa malu? Selama ini aku yang menanggung semua rasa malu itu. Dimas, kau tahu betapa sakitnya aku saat orang berbisik di belakangku. Suaminya pengangguran, hidup dari istri? Aku menutup mulut mereka dengan kebohongan. Sementara kau enak-enak hidup dari uangku. Suara gemuruh terdengar dari kerabat yang hadir. Ada yang geleng-geleng kepala. Ada yang berdecak kesal. Mertua mencoba menyelamatkan situasi. Dimas hanya belum dapat kesempatan. Kalau kamu istri yang baik, kamu harus terus mendukungnya. Aku mendengus. Kesempatan? Sudah berapa kali aku beri kesempatan? Puluhan, Bu. Bahkan ratusan juta rupiah sudah aku gelontorkan demi kesempatan itu. Tapi apa hasilnya? Nol. Yang ada hanya hutang dan kekecewaan. Kalau ini yang disebut kesempatan, maka aku sudah kehabisan. Aku menutup map dan meletakkannya di meja. Aku bukan ingin mempermalukan Dimas. Tapi kalian semua harus tahu kebenarannya. Jangan lagi menuduh aku istri durhaka. Karena kalau ada yang durhaka di sini, itu adalah seorang suami yang tidak pernah menjalankan kewajibannya. Ruangan kembali hening. Wajah mertua pucat pasi. Tangisannya terdengar lebih pelan kini, seolah tidak lagi meyakinkan. Dimas duduk kembali. Kepalanya tertunduk. Aku menatap mereka semua satu persatu. Aku sudah cukup lama diam. Tapi sekarang aku tidak akan lagi. Aku tidak takut kalau kalian ingin menyebutku durhaka. Aku lebih takut kehilangan harga diriku sendiri. Jadi dengarkan baik-baik. Aku tidak akan lagi membiarkan siapapun, termasuk suami dan mertuaku, memperlakukanku seperti sapi perah. Aku menarik napas panjang, lalu menambahkan kalimat terakhir yang membuat semua orang tercekat. Mulai hari ini, aku tidak lagi menutupi aib kalian. Jika kalian masih mencoba memeras aku akan pastikan seluruh dunia tahu siapa sebenarnya Dimas, seorang pengangguran tak berguna yang hidup dari keringat istrinya. Setelah itu aku melangkah pergi, meninggalkan mereka yang terdiam membeku di ruang tamu. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Hari-hari setelah pertemuan keluarga besar itu seperti medan perang yang tak pernah sepi. Rumah yang dulu kubangun dengan penuh cinta kini berubah jadi arena drama yang melelahkan. Mertua semakin sering menutup diri di kamar tamu, pura-pura sakit, seolah-olah tamparanku tempo hari membuatnya trauma. Dimas pun tidak banyak bicara, tapi sikap dinginnya padaku terasa seperti pisau yang perlahan menusuk. Aku tetap berangkat ke kantor setiap pagi. Bisnis tidak bisa menunggu, karyawan mengandalkan kepemimpinanku. Namun setiap kali pulang, rumah terasa seperti penjara. Tekanan psikologis dari mertua dan sikap suami yang semakin jauh membuatku sadar. Aku tidak bisa hidup seperti ini selamanya. Malam itu, setelah makan malam yang hening tanpa percakapan, aku meletakkan sendok dan garpu dengan tegas. Suara logam beradu piring memecah keheningan. Kita perlu bicara, kataku. Dimas mendongak. Wajahnya penuh kewaspadaan. Mertua yang sedang duduk di ruang tamu ikut menoleh. Aku menatap keduanya bergantian. Aku sudah lama menahan diri. Tapi setelah semua yang terjadi, aku tidak bisa lagi berpura-pura. Malam ini, aku ingin semuanya jelas. Mertua langsung memasang wajah dramatis. Apa lagi yang mau kamu bicarakan? Apa kamu mau mempermalukan kami lagi di depan keluarga besar? Aku menggeleng. Tidak, Bu. Aku hanya ingin membuat keputusan untuk hidupku sendiri. Dimas berdehem. Keputusan apa? Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara mantap. Aku ingin kalian berdua keluar dari rumah ini. Hening. Seolah udara di ruang makan membeku. Apa? Suara Dimas nyaris bergetar. Kalian dengar jelas. Jawabku. Mulai besok, aku tidak mau lagi melihat kalian tinggal di sini. Rumah ini hasil jerih payahku. Aku tidak akan lagi membiarkan kalian memperlakukanku seperti sapi perah. Jadi, silakan berkemas. Mertua berdiri dengan dramatis.
Tangannya bergetar menunjuk ke arahku. Kamu gila. Berani-beraninya mengusir ibu mertuamu sendiri. Kamu tidak tahu adat, tidak tahu malu. Aku bangkit berdiri. Tubuhku gemetar bukan karena takut, melainkan karena semua emosi yang selama ini kupendam kini keluar tanpa bisa ditahan. Adat apa, Bu? Adat yang mengajarkan menantu perempuan harus menghidupi mertua dan suami yang pengangguran? Kalau itu adat, maka aku menolak. Dimas membanting sendoknya ke meja. Kamu sudah kelewatan. Sayang, ibu memang keras kepala, tapi dia tetap orang tua. Bagaimana bisa kamu tega mengusirnya? Aku menatapnya tajam. Dimas, dengar baik-baik. Selama ini aku sudah cukup sabar. Aku membiayai hidupmu. Aku menanggung semua kebutuhan rumah. Bahkan aku menutupi kebodohanmu dari orang lain. Tapi apa balasmu? Membela ibumu yang terus-menerus merendahkanku. Bahkan berani menghinaku di rumahku sendiri. Kalau kau masih punya harga diri, seharusnya kau malu. Bukan malah membelanya. Wajah Dimas pucat. Tapi dia mencoba tetap tegar. Aku tidak akan keluar. Ini rumah istriku. Dan aku suaminya. Aku punya hak tinggal di sini. Aku tersenyum getir. Hak? Hakmu sebagai suami adalah menafkahi istrinya. Kau bahkan tidak bisa melakukan itu. Jadi jangan bicara soal hak. Dimas, hak hanya dimiliki oleh orang yang menjalankan kewajiban. Mertua meraung. Astaga, apa salahku sampai aku diperlakukan seperti ini? Aku hanya ingin anakku punya kehidupan yang lebih baik. Kenapa kamu tega sekali, Nak? Aku mendekat. Menatap matanya dengan sorot yang tak bisa ditawar. Salah ibu adalah karena ibu serakah. Ibu tidak pernah puas dengan apa yang kuberikan. Dari uang bulanan, perhiasan, mobil, bahkan sekarang ingin menjual aset bisnis. Itu bukan lagi ingin anak bahagia, Bu. Itu keserakahan. Aku lalu berbalik, mengambil 2 koper besar dari gudang. Koper yang sudah kusimpan diam-diam beberapa hari terakhir. Khusus untuk momen ini. Dengan tenang tapi tegas, aku mulai memasukkan pakaian Dimas ke dalam koper, juga barang-barang mertua. Dimas terperanjat. Apa yang kamu lakukan? Aku membantu kalian berkemas. Jawabku datar. Besok pagi, kalian keluar dari rumah ini. Entah mau tinggal di mana. Aku tidak peduli. Kalian bisa menumpang di rumah kerabat, atau menyewa kos kecil. Itu bukan urusanku lagi. Mertua berlari kecil menghampiri koper, mencoba menariknya dariku. Tidak, kamu tidak bisa lakukan ini. Ini rumah suamimu juga. Aku menatapnya tajam, lalu melepaskan koper ke lantai dengan suara gedebuk keras. Aku bisa, Bu. Dan aku akan. Karena rumah ini berdiri atas namaku. Semua sertifikat, semua cicilan, semua bukti pembayaran ada di tanganku. Suamimu, anakmu, tidak menyumbangkan sepeser pun. Jadi berhenti merasa berhak. Tangisan mertua semakin keras, memekakkan telinga. Dimas mencoba menghampiriku, meraih bahuku. Sayang, tolong, jangan begini. Kita bisa bicarakan baik-baik. Aku janji akan berubah. Aku akan cari kerja. Aku akan serius membangun usaha. Aku menatapnya. Hatiku perih. Janji lagi? Sudah berapa kali aku mendengar janji itu? Dimas? 5 tahun aku menunggu. 5 tahun aku menahan malu. Cukup sudah. Aku meraih koper, menyeretnya ke arah pintu. Suaranya berdecit di lantai, menyayat kesunyian rumah. Mulai malam ini, rumah ini bukan lagi tempat kalian. Besok pagi, aku tidak ingin melihat bayangan kalian di sini. Dimas terdiam, wajahnya pucat dan penuh rasa kalah. Mertua terduduk di lantai. Tangisnya berubah jadi ratapan lirih. Aku berdiri di depan pintu, memandang mereka untuk terakhir kalinya malam itu. Aku sudah habis-habisan untuk kalian, tapi yang kudapat hanya hinaan dan tuntutan. Mulai hari ini, permainan selesai. Klep pintu berputar. Dengan suara keras, aku menutup pintu ruang tamu, meninggalkan mereka di balik dinding.
Air mataku menetes, tapi bukan karena penyesalan, melainkan karena rasa lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih diriku sendiri. Pagi pertama tanpa Dimas dan mertuaku terasa aneh sekaligus menenangkan. Udara rumah yang biasanya penuh dengan keluhan, tuntutan, dan drama kini terasa lapang. Tidak ada suara langkah mertua yang mondar-mandir mencari alasan untuk mengomel. Tidak ada Dimas yang duduk di sofa seharian menatap layar ponsel tanpa arah. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja menembus tirai kamar ketika aku membuka jendela, membiarkan cahaya masuk tanpa rasa takut akan teriakan mertua yang selalu berkata, "Kenapa jendela dibuka? Nanti debu masuk." Aku tersenyum sendiri. Rasanya seperti terlahir kembali. Hari itu aku tidak terburu-buru menyiapkan sarapan berlebih. Tidak ada yang harus kubuatkan teh manis panas dengan takaran gula tertentu sesuai selera mertua. Aku hanya membuat secangkir kopi hitam untuk diriku sendiri, dan sepotong roti panggang dengan selai kacang. Sederhana, tapi rasanya nikmat. Sambil duduk di meja makan yang kini hanya milikku seorang, aku menghirup aroma kopi yang kuat. Hatiku terasa lega. Rumah ini akhirnya kembali menjadi ruang yang damai. Namun kebebasan itu bukan berarti tidak ada bisikan kecil di hatiku. Sekali-sekali, aku masih merasakan bayangan rasa bersalah. Bagaimanapun juga, mereka adalah keluargaku, setidaknya di atas kertas. Aku pernah berjanji untuk menemani Dimas dalam suka dan duka. Aku juga pernah mencoba menghormati mertua. Tapi aku segera mengingat kembali bagaimana mereka memperlakukanku. Hinaan, tuntutan, dan sikap mempermalukan yang tiada henti. Rasa bersalah itu langsung terkikis oleh kenyataan. Hari-hari berikutnya berjalan jauh lebih ringan. Aku bisa fokus sepenuhnya pada bisnis. Di kantor, karyawan melihatku lebih bugar, lebih bersemangat. Beberapa dari mereka bahkan berbisik, "Bu, akhir-akhir ini wajah ibu lebih cerah ya. Seperti ada beban yang terangkat." Aku hanya tersenyum. Mereka tidak tahu betapa benarnya kata-kata itu. Setiap sore, pulang ke rumah bukan lagi hal yang menakutkan. Aku bisa duduk di teras sambil membaca buku, mendengar suara burung, tanpa harus menyiapkan uang tambahan untuk keinginan mertua yang mendadak. Tidak ada lagi pertengkaran kecil dengan Dimas yang selalu bermuara pada pembelaannya terhadap ibunya. Aku juga mulai memperhatikan diriku sendiri. Sesuatu yang selama ini terlupakan karena terlalu sibuk mengurus orang lain. Aku pergi ke salon untuk memanjakan diri. Aku membeli pakaian baru yang membuatku merasa cantik. Aku kembali menekuni yoga, sesuatu yang dulu kutinggalkan karena selalu diejek mertua dengan kalimat, "Apa gunanya olahraga begitu? Lebih baik masak di dapur." Kini aku bisa bernapas bebas. Namun, kebebasan itu juga membuka mataku pada satu hal penting. Aku terlalu lama hidup dalam penjara yang kubuat sendiri. Aku yang membiarkan mertua menguasai rumahku. Aku yang membiarkan Dimas hidup tanpa tanggung jawab. Semua karena aku takut dicap istri durhaka, menantu tidak tahu diri. Kini, setelah mereka pergi, aku menyadari betapa berharganya hidupku. Satu malam, aku duduk sendirian di ruang tamu sambil menatap foto pernikahanku dengan Dimas yang masih terpajang di dinding. Aku menatap wajahku di foto itu, tersenyum penuh harapan, penuh cinta. Wajah seorang perempuan yang percaya hidupnya akan bahagia setelah menikah. Aku tidak lagi melihat perempuan itu di cermin. Yang ada sekarang adalah perempuan yang lebih kuat, lebih matang, yang berani mengatakan, "Cukup." Aku berdiri, melepas bingkai foto itu dari dinding. Kumasukkan ke dalam kotak bersama barang-barang lain yang tak lagi kubutuhkan. Itu bukan berarti aku melupakan masa lalu, tapi aku tidak mau masa lalu terus menghantuiku. Besoknya, aku membuat janji dengan seorang pengacara. Hatiku sudah bulat. Aku tidak hanya ingin mengusir Dimas dari rumahku, aku ingin mengusirnya dari hidupku. Pengacara itu, seorang wanita parubaya dengan wajah tegas namun ramah, mendengarkan kisahku dengan seksama. "Ibu sudah sangat kuat bertahan sejauh ini. Perceraian memang langkah besar, tapi kadang itu satu-satunya jalan menuju kebahagiaan." Aku mengangguk. Saya sudah mencoba segalanya. Tapi saya tidak bisa lagi menunggu seseorang yang bahkan tidak mau berusaha.
Saya lebih baik sendiri daripada bersama orang yang hanya membebani. Setelah konsultasi itu, aku merasa langkahku semakin ringan. Semua proses akan panjang, mungkin melelahkan, tapi aku siap. Hari demi hari, aku mulai membangun kembali identitasku. Aku pergi jalan-jalan dengan sahabat yang dulu sempat jauh karena aku terlalu sibuk mengurus rumah tangga yang kacau. Aku kembali tertawa tanpa takut akan komentar sinis. Aku menonton film sendirian di bioskop, sesuatu yang dulu dianggap aneh oleh Dimas. Aku mulai belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada orang lain. Kebahagiaan adalah sesuatu yang harus kuberi untuk diriku sendiri. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang Dimas dan ibunya sempat sampai ke telingaku. Mereka pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Dimas katanya mencoba bekerja serabutan, tapi tak bertahan lama. Mertuaku masih suka mengeluh, tapi kini tidak ada lagi aku yang bisa jadi sasaran. Aku hanya tersenyum mendengar kabar itu. Bukan karena puas melihat penderitaan mereka, tapi karena aku tahu aku akhirnya terbebas dari lingkaran racun itu. Di rumahku, suasana jauh berbeda. Aku mulai menata ulang interior. Ruang tamuku buat lebih terang dengan cat baru. Kamar tamu yang dulu dihuni mertua kini kujadikan ruang kerja pribadi, lengkap dengan rak buku, meja kerja besar, dan kursi nyaman. Rasanya seperti menghapus jejak masa lalu, menggantinya dengan sesuatu yang benar-benar mencerminkan diriku. Malam-malam yang dulu penuh dengan pertengkaran kini kugunakan untuk menulis jurnal. Aku menuliskan rasa syukur, rencana masa depan, dan mimpi-mimpi yang dulu sempat terkubur. Suatu malam, sambil menatap langit dari jendela kamar, aku berbisik pada diriku sendiri. Ini baru awal. Hidupku yang sebenarnya dimulai sekarang. Tidak ada lagi beban. Tidak ada lagi penjara. Hanya ada aku, perempuan yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas, benar-benar bebas. Hari itu aku berdiri di depan cermin, mengenakan setelan kerja terbaikku. Bukan untuk menghadiri rapat bisnis, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar, sidang perceraianku dengan Dimas. Sudah berbulan-bulan sejak aku mengusirnya dari rumah. Proses hukum berjalan lambat, penuh administrasi dan bolak-balik pengadilan. Tapi akhirnya hari ini aku akan mendengar putusan. Aku menatap bayanganku di cermin. Perempuan yang kulihat bukan lagi sosok rapuh yang rela diinjak harga dirinya. Bukan lagi istri yang menutup mata pada kenyataan demi mempertahankan sebuah pernikahan yang sudah kosong. Yang kulihat adalah perempuan yang tegas, tangguh, dan tidak takut memperjuangkan dirinya sendiri. Ini saatnya. Bisikku pada diri sendiri. Di pengadilan. Ruang sidang ramai oleh orang-orang dengan berbagai kasus rumah tangga. Aku duduk di bangku penggugat. Sementara Dimas duduk di seberang, ditemani ibunya. Wajahnya pucat. Matanya menghindar dari tatapanku. Mertua, seperti biasa, masih memasang ekspresi dramatis seolah dunia sedang menindasnya. Hakim membaca berkas, lalu menatap kami bergantian. Setelah mendengar keterangan dari kedua pihak, mempelajari bukti, dan mempertimbangkan semua saksi, maka pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat. Dengan demikian, pernikahan antara saudara penggugat dan tergugat dinyatakan berakhir. Hatiku berdegup keras. Kata-kata itu seperti palu yang mengetuk pintu kebebasanku. Hakim melanjutkan, mengenai harta bersama, terbukti bahwa hampir seluruh aset diperoleh dari hasil kerja penggugat. Karena itu, pengadilan menetapkan seluruh harta tersebut tetap menjadi milik penggugat. Aku hampir tersenyum mendengar putusan itu. Seluruh jerih payahku tetap dalam genggamanku. Tidak ada lagi tangan-tangan serakah yang bisa merampasnya. Sementara di seberang, wajah mertua memerah. Tidak adil. Anak saya juga punya hak. Teriaknya. Hakim menegur. Diam, Bu. Anda tidak punya kedudukan hukum dalam perkara ini. Dimas hanya menunduk. Aku bisa melihat rasa malu, juga penyesalan, di matanya. Tapi semua itu sudah terlambat. Setelah sidang, keluar dari pengadilan, aku menarik napas panjang. Udara terasa lebih segar. Aku bebas.
Bebas dari pernikahan yang membelenggu, bebas dari mertua yang rakus, bebas dari rasa bersalah yang menghantuiku bertahun-tahun. Pengacaraku menepuk bahuku. Selamat, Bu. Perjalanan ini berat, tapi Anda sudah melewatinya. Aku mengangguk. Terima kasih. Sekarang saya bisa mulai hidup baru. Aku berjalan melewati Dimas dan ibunya tanpa menoleh. Mertuaku sempat berteriak. Kau akan menyesal. Hidupmu tidak akan bahagia tanpa kami. Aku hanya berhenti sebentar, menatap mereka dengan senyum tipis. Justru karena kalian tidak ada, aku bisa benar-benar bahagia. Lalu aku melangkah pergi. Awal baru. Hari-hari setelah putusan itu menjadi masa penyembuhan. Aku tidak lagi terikat pada kewajiban palsu. Aku bisa mengisi waktuku dengan hal-hal yang benar-benar membuatku bahagia. Aku memperluas bisnisku, membuka cabang baru, dan menambah karyawan. Energi yang dulu habis untuk menghadapi drama rumah tangga kini kucurahkan sepenuhnya pada pekerjaanku. Hasilnya luar biasa. Usahaku berkembang pesat. Tapi bukan hanya soal pekerjaan. Aku juga memberi ruang untuk diriku sendiri. Aku bepergian, mengunjungi kota-kota yang dulu hanya jadi mimpi karena Dimas tak pernah mau menemaniku. Aku naik gunung, menikmati udara segar. Aku duduk di kafe kecil di pinggir pantai, menulis jurnal sambil mendengar deburan ombak. Aku bertemu banyak orang baru. Beberapa di antaranya mengagumiku karena keberanian yang kuceritakan dengan jujur. Ada yang mencoba mendekat, menawarkan cinta baru. Tapi untuk saat ini, aku memilih mencintai diriku sendiri terlebih dahulu. Sebuah undangan. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat undangan reuni sekolah. Awalnya aku ragu, tapi akhirnya kuputuskan untuk datang. Malam itu aku mengenakan gaun sederhana namun elegan. Begitu masuk ke aula, banyak teman lama menoleh. Beberapa mendekat dan berkata, "Kamu kelihatan jauh lebih bahagia sekarang." Aku tersenyum. Ya, karena akhirnya aku belajar memilih kebahagiaan sendiri. Reuni itu terasa berbeda. Aku tidak lagi merasa minder seperti dulu saat teman-teman membicarakan kehidupan rumah tangga mereka. Aku punya ceritaku sendiri, kisah tentang keberanian melepaskan yang merusak. Pertemuan tak terduga. Di sebuah kafe suatu sore, aku bertemu dengan seorang pria yang dulu pernah menjadi rekan bisnis. Namanya Arga, seorang konsultan keuangan yang bijaksana. Kami berbincang panjang tentang pekerjaan. Lalu tanpa sadar percakapan mengalir ke kehidupan pribadi. "Aku dengar kamu sudah bercerai," katanya hati-hati. Aku mengangguk. "Ya, keputusan terbaik yang pernah kuambil." Dia menatapku serius. "Butuh keberanian besar untuk melakukan itu. Tidak semua orang bisa." Aku tersenyum, merasa dihargai. Entah bagaimana, sejak pertemuan itu, kami semakin sering bertemu. Arga tidak pernah memaksakan apapun. Dia hanya hadir, mendengarkan, dan memberiku ruang untuk tetap jadi diriku sendiri. Aku belum tahu apakah ini akan berlanjut menjadi kisah cinta baru. Tapi aku tahu satu hal. Kali ini aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkanku lagi. Kemenangan sejati. Suatu malam, aku duduk di ruang kerjaku, ruang yang dulu kamar mertua. Di sekelilingku ada buku-buku, catatan bisnis, dan di meja ada segelas teh hangat. Aku menulis di jurnal. Hari ini aku benar-benar merasa menang. Bukan karena aku mengalahkan Dimas atau mertuaku, tapi karena aku akhirnya berani memilih diriku sendiri. Kemenangan sejati bukan tentang menjatuhkan orang lain, melainkan tentang berdiri tegak setelah jatuh berkali-kali. Aku menutup jurnal itu dengan senyum lega. Lalu aku berjalan ke balkon, memandang langit malam yang penuh bintang. Angin sepau-sepau menyapa wajahku. Untuk pertama kalinya, aku merasa seluruh semesta berpihak padaku. Hidupku mungkin tidak sempurna, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak lagi hidup dalam ketakutan, tidak lagi terikat pada orang yang menghisap kebahagiaanku. Aku bebas, aku berharga, dan aku layak bahagia. Dan di sanalah, di bawah langit luas, aku berjanji pada diriku sendiri. Mulai hari ini, aku akan hidup sepenuhnya. Untuk diriku, oleh diriku,
dan karena aku pantas mendapatkannya.